Shalom anak-anak Ibu kelas 7. Bertemu kembali bersama saya Ibu Sri Tonga dalam video pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Dalam video kali ini kita akan membahas materi terakhir di kelas 7 yaitu bab 14 dengan judul Remaja Kristen yang Disiplin. Pada bab sebelumnya kita sudah membahas tentang sekolah dan keluarga sebagai tempat melatih disiplin. Nah, pada materi bab 14 ini kita akan melihat bagaimana remaja Kristen yang memiliki disiplin. Sebelum kita masuk ke pembahasan materi, kita berdoa terlebih dahulu. Ibu yang akan pimpin dalam doa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih Bapa buat penyertaan dan kasih setia Tuhan yang kami rasakan hingga pada saat ini. Dan pada saat ini Bapa, kami akan memulai pembelajaran kami. Kiranya Engkau memberkati anak didik kami yang belajar dari rumah, dan berkati juga hamba yang memberikan pengajaran. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Yang menjadi bahan Alkitab kita untuk materi bab 14 ini tertulis dalam Daniel 6 ayat 11 sampai 23. Kepada adik didik Ibu silakan dibuka Alkitabnya dan dibaca ayat ini. Nah, anak didik Ibu, sekarang kita masuk ke pembahasan materi. Yang pertama kita lihat mengapa disiplin pribadi amat penting. Jika seseorang mampu mendisiplinkan diri sendiri, maka pada waktunya nanti ia mampu memimpin dan mendisiplinkan orang lain. Belajar disiplin sangat bermanfaat, terutama untuk diri sendiri. Misalnya disiplin waktu. Ini disiplin waktu hanyalah salah satu contoh disiplin. Masih banyak disiplin-disiplin lain seperti yang sudah kita bahas pada bab sebelumnya. Jika seseorang dapat menggunakan waktu dengan baik, maka dia akan tertib belajar dan bermain pada waktunya. Tertib belajar menyebabkan seseorang tidak akan pernah ketinggalan pelajaran. Jadi disiplin yang diterapkan itu berguna bagi diri sendiri. Manfaat lainnya, guru akan senang karena tidak perlu susah payah memperingatkan peserta didiknya untuk belajar. Demikian pula orang tua di rumah akan senang karena anaknya memiliki prestasi belajar yang baik. Jadi disiplin yang diterapkan selain bermanfaat bagi diri sendiri, juga berdampak bagi orang lain, baik itu guru maupun orang lain. Ada banyak keluhan mengenai disiplin masyarakat Indonesia karena kurang menghargai disiplin. Berikut ini adalah contoh sikap tidak disiplin. Ketertiban dalam membuang sampah, ya. Terkadang orang membuang sampah dari mobil yang sedang lewat. Ada juga sampah yang bertebaran di lingkungan, di jalanan, padahal masyarakat di tempat itu membayar iuran sampah. Jadi mungkin saja ini kurang disiplinnya adalah dari petugas sampahnya. Jam pertemuan sering mundur dari jam yang ditetapkan. Ini sudah hal biasa kalau orang Indonesia itu suka sekali terlambat, artinya tidak tepat waktu. Kemudian orang yang lebih muda kurang menaruh hormat kepada mereka yang lebih tua. Orang berbicara di telepon genggam sambil mengemudi. Padahal ketika mengemudi seseorang harus berkonsentrasi agar tidak terjadi kecelakaan. Berbagai fenomena itu bukan merupakan suatu yang menggembirakan. Oleh karena itu kita perlu membentuk disiplin pribadi sehingga kita menjadi bangsa yang kuat dan berdisiplin. Disiplin merupakan dasar membangun karakter. Orang sukses biasanya adalah orang yang sangat disiplin.
Memiliki disiplin diri membuat seseorang dapat menggunakan seluruh bakat dan kemampuannya untuk mencapai keberhasilan. Kemampuan disiplin diri bukan bawaan, melainkan kualitas yang diperoleh berkat pelatihan terus-menerus, sehingga disiplin menjadi kebiasaan hidup. Hal apa saja yang dapat membentuk disiplin diri dalam diri seseorang? Menurut Benny Kagoya, ada beberapa ciri khas yang dapat menunjuk pada sikap disiplin, yaitu yang pertama, ketaatan dan kepatuhan. Taat pada aturan, norma, dan etika yang berlaku dalam masyarakat, di sekolah, di rumah, maupun di mana saja. Misalnya, sebagai remaja taat pada jam masuk sekolah, mengikuti pelajaran secara teratur, mengerjakan pekerjaan rumah dan tugas lainnya yang diberikan oleh guru dan orang tua, memberi salam pada guru dan berlaku sopan baik melalui kata-kata maupun perbuatan. Yang kedua, loyal terhadap norma dan aturan. Orang yang ingin menanamkan disiplin dalam dirinya adalah orang yang setia menjalankan aturan dan norma yang berlaku di sekolah, rumah, maupun dalam masyarakat. Yang ketiga, mampu membedakan tindakan yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan. Seseorang harus tahu dan paham mana tindakan yang sesuai dengan aturan dan yang tidak sesuai dengan aturan. Tidak hanya tahu tetapi menjalankannya dalam tindakan. Misalnya, jam masuk sekolah adalah pukul 7 pagi, maka kamu harus selalu masuk sekolah pada jam 7 pagi, kecuali terjadi peristiwa tertentu yang tidak direncanakan. Yang keempat, mampu mengendalikan diri. Ada pepatah yang mengatakan, musuh terbesarmu adalah dirimu sendiri. Apa artinya? Artinya adalah bahwa manusia harus mampu menaklukkan diri sendiri, barulah mampu menghadapi tantangan lainnya. Kita harus mampu mengendalikan kemarahan, keinginan diri yang tidak sesuai dengan norma dan aturan yang ada dalam agama maupun budaya masyarakat kita. Misalnya, kamu ingin menggunakan waktumu sebanyak-banyaknya untuk bermain, tetapi kamu harus belajar supaya tidak ketinggalan pelajaran. Maka kamu harus mengendalikan dirimu untuk tidak menggunakan waktu yang berlebihan untuk belajar. Dan yang kelima, terus melatih dan membiasakan diri mengikuti aturan, norma, dan tata tertib. Disiplin bukanlah ilmu yang hanya diajarkan, tetapi harus dilakukan dalam tindakan hidup. Kamu hanya dapat membentuk dirimu sebagai pribadi yang disiplin jika kamu terus melatih dirimu untuk melakukannya setiap saat, kapan dan di mana saja. Hal itu harus dilakukan secara konsisten atau terus-menerus. Mulailah dari hal-hal yang paling sederhana, misalnya datang tepat waktu dan menyeimbangkan waktu untuk belajar, berdoa, membaca Alkitab, dan bermain. Apakah yang dimaksud dengan disiplin diri? Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, disiplin berarti melatih hati dan watak supaya perbuatannya menaati tata tertib. Disiplin diri berarti melatih diri melakukan segala sesuatu dengan tertib dan teratur secara berkesinambungan untuk meraih impian dan tujuan yang ingin dicapai dalam hidup. Mengapa remaja membutuhkan disiplin diri? Remaja adalah makhluk individu dan sosial. Sebagai makhluk sosial, remaja hidup bersama orang lain dan bersosialisasi dengan orang lain. Dan sebagai individu, seseorang membutuhkan aturan dan norma kehidupan yang dapat dijadikan pegangan dalam membangun diri sendiri, dan itu diperoleh melalui disiplin. Sebagai makhluk sosial yang berinteraksi dengan orang lain, baik itu teman, orang tua, keluarga, dan lain-lain, maka seseorang membutuhkan panduan berupa aturan, norma yang mengatur hubungannya dengan orang lain, sehingga tidak saling mengganggu dan merugikan. Melalui pelaksanaan aturan, tata tertib, dan norma yang berlaku, maka seseorang terhindar dari berbagai konflik yang dapat merugikan dirinya, maupun dijauhi oleh semua orang.
Apakah disiplin itu sesuatu yang sulit dan mengekang kebebasan saja? Umumnya disiplin merupakan kebiasaan yang baik untuk dilakukan. Jika dilakukan secara konsisten, pasti membawa manfaat bagi hidup kita. Namun, membiasakan disiplin atau membiasakan kebiasaan baik itu tidak mudah. Karena yang pertama, manusia memiliki sifat-sifat mendasar seperti cenderung bermalas-malasan, ingin hidup seenaknya mengikuti keinginan hatinya, dan keinginan untuk melanggar peraturan yang ada. Kedua, kita selalu menganggap norma, aturan, dan tata tertib sebagai suatu kewajiban atau beban yang harus dilakukan, bukan sebagai kesenangan. Pepatah mengatakan kita akan lebih mudah menerapkan disiplin diri jika kita mencintai apa yang kita kerjakan. Yang ketiga, manusia cenderung cepat bosan jika melakukan kegiatan yang sama dalam jangka waktu yang lama. Nah, anak didik ibu, kita lihat ada tips membentuk disiplin pribadi dalam diri menurut Beni Kagoya. Yang pertama, meyakini bahwa disiplin adalah sesuatu yang positif. Contoh, kalau kamu disiplin belajar, kamu akan memperoleh hasil belajar yang baik. Yang kedua, disiplin merupakan salah satu wujud ibadah. Melaksanakan disiplin berupa aturan, tata tertib dan norma baik di rumah, di sekolah, maupun dalam masyarakat merupakan salah satu bentuk ketaatan pada firman Allah. Yang ketiga, menjadikan disiplin sebagai kebutuhan hidupmu. Dengan demikian, kamu akan merasakan lapar dan haus akan disiplin seperti kamu membutuhkan makanan dan minuman. Dan yang keempat, mampu menaklukkan keinginan dirimu sendiri yang tidak sesuai dengan tata tertib, aturan, dan norma yang berlaku. Yang kelima, terbiasa melaksanakan aturan dan norma di sekolah maupun rumah yang dimulai dari bangun dan tidur tepat waktu, tiba di sekolah tepat waktu, menyelesaikan tugas tepat waktu, berdoa dan membaca Alkitab secara teratur, menghormati orang yang lebih tua, membagi waktu antara bermain dan belajar. Nah, anak didik ibu, sekarang kita masuk evaluasi. Yang pertama, tugas pengetahuan. Baca Daniel 6 ayat 11 sampai 23 dan jawablah pertanyaan berikut ini. A. Teladan apakah yang dapat kamu peroleh dari Daniel mengenai disiplin dalam beribadah? B. Mengapa Daniel memiliki keteguhan hati untuk tetap beribadah kepada Tuhan? Yang kedua, tuliskan disiplin diri yang dapat kamu lakukan dalam mencegah rantai virus COVID-19 yang sedang terjadi saat ini. Tugas keterampilan, buatlah doa yang isinya memohon agar Tuhan menolongmu untuk mampu menumbuhkan disiplin diri, termasuk dalam hal berdoa dan membaca Alkitab. Anak didik ibu semua, demikianlah video pembelajaran kita kali ini. Ini adalah video pembelajaran kita yang terakhir di kelas 7. Tuhan Yesus memberkati dan terima kasih. Shalom.